Program Studi Manajemen Produksi Media, Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran. Di video ini kita akan berbicara tentang salah satu inovasi yang berpengaruh dalam sejarah manusia, yaitu mengenai fotografi. Fotografi bukan hanya soal mengabadikan momen, tetapi juga bagaimana kita bisa bercerita melalui gambar. Pikirkan ini, bagaimana dunia kita hari ini tanpa kamera di tangan kita setiap saat. Hari ini kita akan menelusuri sejarah panjang fotografi dari awal yang sangat sederhana hingga teknologi yang canggih yang kita gunakan sekarang. Pertama, kisah fotografi dimulai jauh sebelum kamera modern, di mana pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filosof Cina bernama Mozi mencatat fenomena bahwa gambar dapat diproyeksikan melalui lubang kecil ke permukaan. Bayangan terbalik dari objek di luar lubang itu ke permukaan di dalam ruang yang sangat gelap. Fenomena ini adalah dasar dari teknologi optik yang kelak berkembang menjadi kamera modern. Mozi menggunakan pengamatannya untuk menjelaskan bagaimana cahaya bergerak dalam garis lurus dan bagaimana gambar dari dunia luar dapat masuk ke dalam ruang melalui lubang yang sangat kecil. Temuan ini meskipun tampak sederhana, sangatlah revolusioner untuk waktu itu. Karena ia menyadari bahwa gambar dari dunia nyata bisa diproyeksikan dan dipahami secara visual tanpa bantuan alat canggih. Semua ini dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu, dengan sesuatu yang disebut dengan kamera obscura. Jangan bayangkan kamera modern ini adalah sebuah kotak dengan lubang kecil yang memungkinkan cahaya masuk dan memproyeksikan gambar di dinding belakang. Kamera obscura pertama kali dijelaskan oleh seorang ilmuwan Arab bernama Ibnu al-Haytham di abad ke-11. Bayangkan saja, ia menciptakan alat yang memungkinkan gambar dunia nyata ditampilkan secara terbalik di dalam ruangan gelap. Ingat, di dalam ruangan gelap. Di mana pada abad ke-11 ilmuwan Arab Ibnu al-Haytham atau Altazen menjadi sosok penting dalam pengembangan konsep kamera obscura. Ia dikenal sebagai pionir dalam bidang optik dan penulis kitab Al-Manazir atau Book of Optics, yang menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana cahaya dan penglihatan bekerja. Dalam bukunya, Ibnu al-Haytham secara detail menjelaskan prinsip kerja kamera obscura dan mendemonstrasikan bagaimana cahaya yang melewati lubang kecil dapat memproyeksikan gambar terbalik dari dunia luar ke permukaan di dalam ruangan gelap ini. Ini adalah momen krusial dalam sejarah pengetahuan, karena Ibnu al-Haytham tidak hanya mendeskripsikan fenomena ini secara teoritis, tetapi juga melakukan eksperimen untuk membuktikan idenya. Ia menggunakan kamera obscura untuk menguji berbagai teori optik dan memberikan bukti ilmiah bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus, serta menjelaskan pembentukan bayangan. Dia menyadari bahwa gambar yang diproyeksikan akan terbalik karena cahaya yang melewati lubang kecil menyilang ketika melewati celah itu. Meskipun kamera obscura di masa Ibnu al-Haytham hanya mampu memproyeksikan gambar, alat ini menjadi sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, matematika, dan seni. Para seniman mulai menggunakan kamera obscura untuk menghasilkan gambar yang lebih realistis dengan mengikuti proyeksi yang ditampilkan di dinding atau permukaan datar lainnya. Kamera obscura awalnya digunakan oleh seniman untuk melacak gambar, dan teknologi ini menjadi dasar pengembangan kamera seperti yang kita kenal sekarang. Bahkan, Leonardo da Vinci pernah menggunakan konsep ini dalam karyanya. Jadi menarik bukan? Kemudian, pada awal ke-19, dunia mulai melihat perkembangan yang lebih menakjubkan. Tahun 1826, Joseph Niépce
berhasil menciptakan gambar permanen pertama menggunakan bahan kimia pada sebuah lempengan tipis berlapis aspal. Hasilnya adalah foto pertama di dunia yang disebut dengan view from the window at Le Gras. Foto ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ini awal dari revolusi besar. Namun, proses ini memakan waktu hingga 8 jam. Ingat teman-teman, 8 jam untuk menangkap satu buah momen gambar. Lalu kemudian datanglah Louis Daguerre pada tahun 1839 dengan proses yang jauh lebih cepat yang dikenal dengan sebagai daguerreotype. Daguerre menggunakan lempeng perak yang sama tetapi yang peka terhadap cahaya untuk menghasilkan gambar yang lebih cepat dan lebih tepat. Temuan ini begitu penting sehingga pemerintah Prancis bahkan membelinya dan menyebarkannya sebagai penemuan terbuka untuk publik. Ini membuat fotografi semakin populer di kalangan masyarakat. Pada akhir ke-19, George Eastman merevolusi fotografi lagi dengan menciptakan kamera Kodak pada tahun 1888. Apa yang membuat Kodak istimewa? Ini adalah kamera pertama yang menggunakan film gulungan. Artinya, kita tidak lagi harus menggunakan lempeng kaca yang besar dan berat. Kamera Kodak juga mudah digunakan, di mana pada saat itu Kodak mempunyai slogan, "Anda tekan tombolnya, kami yang melakukan sisanya." Dengan kata lain, fotografi menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya oleh profesional, tetapi orang awam, masyarakat, dan lainnya bisa memakai kamera ini. Ini adalah era di mana orang biasa bisa mengambil gambar kapanpun, dimanapun, dan kapan saja. Dan sejak saat itu dunia tidak pernah melihat ke belakang. Kamera terus berevolusi, lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Kita lompat ke arah abad ke-20. Fotografi mulai memasuki era digital, di mana pada tahun 1975 seorang insinyur dari Kodak bernama Stephen Sasson menciptakan kamera digital pertama. Meskipun kamera ini besar dan berat, serta hanya mampu menangkap gambar hitam putih dengan resolusi yang sangat rendah. Itu adalah lompatan besar pada tahun 90-an. Kamera digital mulai memasuki konsumen menggantikan film sepenuhnya. Dan sekarang, kita hidup di zaman di mana setiap orang menjadi fotografer dengan smartphone-nya. Di mana smartphone ada di berbagai saku kalian. Kamera di ponsel kita sekarang jauh lebih kuat dibandingkan kamera yang dibawa astronot ke bulan pada saat itu. Fotografi telah berubah dari sesuatu yang eksklusif menjadi sesuatu yang demokratis. Siapa saja bisa mengambil foto kapanpun, dimanapun. Jadi, kita telah melihat bagaimana fotografi berkembang dari kamera obskura yang sederhana hingga teknologi digital yang sangat canggih saat ini. Dari alat ilmiah untuk seniman hingga alat komunikasi bagi semua orang. Fotografi telah mengubah cara kita melihat dan berinteraksi dengan dunia. Kamera kini menjadi mata kedua kita yang memungkinkan kita menangkap, mengingat, dan membagikan momen-momen penting dalam hidup. Terima kasih teman-teman mengikuti perjalanan sejarah fotografi ini. Saya harap kalian mendapatkan wawasan baru dan merasa terinspirasi untuk menggali lebih dalam tentang fotografi. Jangan lupa, fotografi bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal seni dan cerita yang ingin kita sampaikan. Jangan lupa teman-teman untuk terus berlatih, dan saya harap teman-teman tidak merasa puas ketika mempelajari materi ini. Kalian terus berkembang, terus mempelajari materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.